Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat yang terkasih yang beribadah di dalam gereja ini maupun yang mengikuti melalui live streaming, kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 5 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang kelima sampai hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Terima
Marilah kita berdoa dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel yang ditentukan pada minggu ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-1, pasal yang 58 ayat 1 sampai ayat yang 9a. Kita baca secara responsoria. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allah. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain sarung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelalimu dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang dan mematahkan setiapku. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak mempunyai rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, kamu akan pulih dengan kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Kita bersama-sama. Pada waktu itu engkau manggil, dan Tuhan akan menjawab. Minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau
pada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jahat dan berfitnah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat. Salam. Warta pelayanan Minggu 5 Februari 2023. Nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu Sabtu Egasima, 70 hari sebelum kebangkitan, dengan topik minggu hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. 2. Informasi pelayanan umum. 1. Ibadah sekolah minggu pada hari ini, Minggu tanggal 5 Februari 2023, ibadah sekolah minggu telah dimulai kembali seperti sedia kala, yaitu 3 kali ibadah pukul 00, pukul 8.00, dan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Diminta kepada semua sekolah minggu untuk mengikuti ibadah tersebut, dan mulai hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, ibadah sekolah minggu kelas besar dan kelas kecil akan dipisah. Khusus ibadah pukul 8 WIB dan pukul 11 dengan ketentuan sebagai berikut.
Ibadah sekolah minggu kelas kecil bertempat di gedung sekolah minggu lantai 1. B. Ibadah sekolah minggu kelas besar bertempat di gedung Sopo Saroha. 2. Sermon sekolah minggu. Pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 pukul 13 WIB telah dilaksanakan sermon guru sekolah minggu bertempat di Sopo Saroha. 3. Ibadah Minggu khusus remaja. Mulai hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 pukul 16 WIB akan dilaksanakan ibadah Minggu khusus remaja bertempat di Sopo Saroha. Diminta semua remaja HKBP Tangerang Kota untuk mengikuti ibadah tersebut. 4. Pembukaan kegiatan katedral dan pertengahan WIK tahun 2023. Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, gereja kita akan melaksanakan ibadah pembukaan kegiatan pelayanan kategorial dan pertengahan WIK tahun 2023 pukul 19 WIB bertempat di gereja. 5. Pembagian jadwal pertengahan WIK. Pertengahan WIK diadakan pada mulai hari Selasa dan Rabu tanggal 14 dan 15 Februari. Jadwal terlampir. 6. PA katedral. Seluruh PA katedral di gereja ini akan dilaksanakan setiap hari Kamis dimulai tanggal 9 Februari 2023. Jadwal terlampir. Pertengahan seksi perempuan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 pukul 17 WIB akan diadakan pertengahan seksi perempuan HKBP Tangerang Kota bertempat di Sopo Saroha. Melalui warta ini diundang kehadiran semua pengumuman Ina Jumat, Ina Maria, Ina Hana, dan semua perempuan dari setiap WIK untuk menghadiri pertengahan tersebut. Yang bertugas adalah perempuan dari WIK 18, Kor Pengumuman Ina Jumat, dan yang menyediakan konsumsi dari WIK 1 dan 2. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, di gereja ini akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus anak di ibadah pukul 11 WIB. Bagi orang tua yang hendak membawa anaknya dibaptis agar mengikuti katekisasi baptisan dengan membawa surat pengantar dari Sintua WIB, buku keluarga jemaat khusus bagi anak pertama supaya orang tuanya menyertakan fotokopi akte nikah. Katekisasi tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 pukul 15 WIB bertempat di gedung sekolah minggu. 9. Pembekalan calon sintua. Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 akan dilaksanakan kembali pembekalan seluruh calon sintua pada pukul 18.00 WIB bertempat di Sopo Saroha. Untuk itu, dihimbau kepada seluruh calon sintua untuk mengikuti pembekalan tersebut. 10. PA Gabungan Seksi Remaja dan Pemuda. PA Gabungan Seksi Remaja dan Pemuda dilaksanakan setiap hari Sabtu, Minggu pertama pukul 18 WIB bertempat di Sopo Saroha. Dan mulai hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 pukul 18 WIB, PA Remaja dan Pemuda dilaksanakan setiap hari Sabtu dengan jadwal: A. PA Remaja bertempat di gedung sekolah minggu lantai 1. B. PAN HKBP bertempat di Sopo Saroha. C. PAN Terasiamus bertempat di Sopo Saroha. Jadwal katekisasi CD reguler. Diberitahukan kepada seluruh peserta katekisasi CD reguler atau parguru Malua bahwa pembelajaran CD akan dimulai kembali pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 pukul 16.00 bertempat di gereja. Pembelajaran tersebut dilaksanakan setiap hari Sabtu masuk pukul 16 WIB dan hari Minggu masuk pukul 14 WIB. Mutasi pendeta. Berdasarkan keputusan Eporus HKBP 613-pendeta-12-2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang mutasi pendeta
Mangandar P. Sinaga MTH menjadi pendeta resort HKBP Ciputat Distrik 21 Banten. Maka pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 pukul 10 WIB akan dilaksanakan pengukuhan di HKBP Ciputat yang dipimpin oleh Pareses HKBP Distrik 21 Banten dan didampingi oleh Punguan Ina, Jumat, dan Punguan Ama Huria. Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 di ibadah pukul 11 WIB akan dilaksanakan pemberangkatan dan semua ibadah kita mengumpulkan persembahan kasih untuk pendeta Mangandar P. Sinaga MTH. Anak lahir, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi Bapak Tua Stephenson Sihotang dan Ibu Marta Sumita Boru Panggabean pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 dari WIK 24, NRJ 211431. Anak orang tua tersebut dalam keadaan sehat. 14. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 5 Februari 2023 telah diterima menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota. Keluarga 1. Bapak Moberton Stumorang dan Ibu Jenita Borunenggolan datang dari HKBP Sideak Resort Palipi Distrik Pitu Samosir, bertempat tinggal di Jalan Rukit 2 nomor 177 WIK 3 NRJ 231579. 2. Bapak Primadona Sihombing dan Ibu Marna Ernita Uli Boru Manalu datang dari HKBP Hutajulu Resort Hutajulu Distrik 16 Hubang Habisaran, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim WIK 25 NRJ 231580 Ruas Parguru. Sejak hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 diterima menjadi Ruas Parguru di HKBP Tangerang Kota Ibu Saurma Norma Boru Simangusong, bertempat tinggal di Perumahan dan Mogot Arkadia Blok D nomor 25 WIK 28. Jemaat pindah. Hari ini Minggu tanggal 5 Februari 2023 pindah Huria keluarga. 1. Bapak Derson Saud Hasiolan Sinambela dan Ibu Happy Boris Tumorang beserta 2 orang anak dari WIK 17 ke HKBP Bonang Resort Bonang Indah Distrik 21 Banten. 2. Ibu Irene 2 Berlom Boru Simangusong WIK Diaspora ke HKBP Taman Mini Resort Taman Mini Distrik 8 DKI Jakarta. Jemaat dikenai hukuman siasat gereja. Sejak hari ini Minggu tanggal 5 Februari 2023 telah dikenai hukuman siasat gereja Bapak Manuel Panogar Tamba WIK Diaspora karena menikah lagi. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhala WIK masing-masing atau sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 826 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Dengan firman-Mu
damai Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyinari hati saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Syukur dan terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan atas anugerahnya menyertai kita sehat-sehat, selamat hingga ke rumah ibadah ini, bersekutu dengannya bersama-sama kita, sesama kita umat percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan, khotbah di Minggu Septuagesima, artinya 70 hari sebelum Paskah. Nats yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ayat 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Bagi Yakobus, membaca dan mendengar firman Tuhan tidak cukup. Orang percaya harus menjadi pelaku, mangulahon firman Tuhan. Inilah praksis kehidupan yang dibangun oleh Rasul Yakobus dalam hidupnya. Dia orang yang mempraktekkan apa yang diyakini benar, dan dalam kehidupan sehari-hari ia perlakukan kebenaran, dihidupi, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukannya dikatakannya seperti bunyi kosong yang tak berarti. Bagi Paulus, atau Paulus mengatakan dalam suratnya ke jemaat Korintus, menjelaskan bahwa bukti pelaku firman adalah hidup di dalam kasih. Tadani halak na mangulahon hatane debata ikomiat di bagasan nguluna holong nero. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
aku sama dengan orang atau gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berarti, tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar firman Tuhan adalah hal mulia, karena dengan firman Tuhan kita mengetahui kehendaknya, kehendak Allah. Paulus juga berkata dalam Rom 10 ayat 17, dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Khotbah ini mendorong kita melakukan firman Tuhan sebagaimana ditekankan oleh Yakobus dalam nats ini. Ada 3 hal yang perlu kita imani. Yang pertama, melihat wajah di cermin. Bagi Rasul Yakobus, orang percaya harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Seseorang menangkap dan memahami sesuatu bisa melalui pendengaran, penglihatan, dan tindakan. Demikianlah orang percaya tidak cukup hanya mendengarkan saja, tetapi harus menjadi orang yang menghidupi dan mempraktikkan dalam kebenaran firman dalam hidupnya setiap hari. Menurut Yakobus, orang yang hanya mendengar firman dan tidak melakukannya ibarat seseorang melihat wajah di cermin. Saat di depan cermin, dia melihat wajahnya dan ada imajinasi menggambarkan wajahnya. Saat balik dari cermin, imajinasi gambar itu hilang dan kabur. Tiki dibereng kacai sorminani diingot rupana, oh odo au HP, odo rupaku. Songonodo alisu, hidungku, raut wajahku, alai dung mulak, dung lawi bana di dalam, lupa doi bana, songo dia do wajahnya seperti yang ia lihat di cermin tadi. Dan di boto be songo dia rupana. Firman Tuhan itu pasti dan tidak boleh samar, apalagi kabur. Firman Tuhan adalah pasti dan untuk memastikannya harus didengar, direnungkan, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dakkolan dibegi. Kalau hanya mendengar, sama dengan orang yang melihat wajahnya di cermin tadi. Lawi bana lupa. Atau mungkin ibarat seorang menimba air dari sumur, namun timba yang digunakan adalah timba yang bocor. Maka berapa kali pun dia mengambil air, tempayan airnya tidak pernah terisi. Demikian orang yang hanya mendengar namun tidak melakukannya. Yang kedua,
Bahagia orang pelaku firman atau bahagia orang yang melakukan, menghidupi firman Tuhan. Hal yang kedua ditekankan bahwa bahagia orang percaya adalah menjadi pelaku. Nama ngulahon, hatan di debata. Yesus menyampaikan kepada muridnya bahwa kebahagiaan orang percaya adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bisa kita baca itu dalam kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Itu setiap minggu kita dengar setelah pembacaan firman Tuhan, epistel firman Tuhan. Hal yang ditekankan di sini adalah kebahagiaan orang percaya adalah melakukan kebaikan. Perbuatan baik bukanlah suatu paksaan atau sesuatu yang dilakukan karena tertekan. Kebahagiaan orang percaya melakukan kebaikan dengan penuh sukacita, sukarela dan tulus hati. Itu bisa dilakukan karena ketulusan mendengarkan firman Tuhan, lalu mempraktekkan, melakukannya dalam hidupnya. Berbuat baik, melakukan kasih dengan sukacita, sukarela, dan tulus hati, itu disebabkan karena dia telah mengimani firman Tuhan. Jika orang percaya melakukan kebaikan karena terpaksa, itu bukanlah buah iman. Dang parbue ni hapor seau ni. Jika orang percaya melakukan kebaikan dengan berharap apa balasan atau dia akan mendapatkan balas yang baik, itu adalah kebaikan yang traksional, manang holong namar pabuat, taking gift, lianau asa huliakko lianau. Jadi pembalasan. Tapi yang melakukan kasih itu adalah yang berbuat kepada Tuhan, dan dia mengharapkan balas atau berkat dari Tuhan, bukan dari yang dikasihinya. Atau orang yang berbuat kasih, berbuat kebaikan sebagai tanda yang melakukan firman Tuhan, itu adalah sebagian-bagian daripada ucapan syukur. Dia melakukan kasih, melakukan kebaikan. Bukan supaya orang mencintai atau menyanjung-nyanjung dia, atau dia melakukan kebaikan supaya dia masuk surga. Bukan. Kita melakukan firman Tuhan, melakukan kebaikan, melakukan kasih dengan tulus dan sukarela, itu adalah sebagai ucapan syukur karena Tuhan telah lebih dulu mencintai, mengasihi, menyelamatkan kita. Nama dok mauliate do hita tu ibana. Jadi taulahumma akka naringkan. Sebenarnya bagi orang percaya telah dipersiapkan upah, ganjaran orang yang hidup dalam kebenarannya, ya dia memperoleh hidup yang kekal, dan yang menghidupi yang tidak dikehendaki Tuhan akan memperoleh kematian yang kekal. Itu sudah dipersiapkan Tuhan. Jadi hubungan kita yang putus dengan Tuhan karena dosa, lalu Allah di dalam Kristus datang ke dunia ini untuk memperbaharui hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta
melalui kasih-Nya dirinya diberikan menebus dosa kita sekaligus memperbaiki hubungan umat manusia dengan Tuhan, memulihkan hubungan orang berdosa yang telah diselamatkan dan yang percaya kepada Sang Pencipta. Khotbah ini menekankan bahwa orang percaya adalah melakukan kebaikan dengan penuh sukacita. Melakukan perbuatan baik menjadi kebiasaan hidup yang melekat pada diri orang percaya. Daktar sirangi. Orang percaya yang sungguh-sungguh percaya, dia tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi turut serta mendengar, melakukan, dan mengimplementasikan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya, yaitu tentang kasih, mengasihi. Yang ketiga, ibadah yang murni dan tidak bercacat, hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Pada bahagian ketiga ini, Yakobus memberikan penjelasan makna ibadah yang lebih luas. Bagi Rasul Yakobus, ibadah bukanlah hanya ritus. Dakkolat tangiang, dakkolan namaredde, manang mamuji-muji. Tetapi ibadah yang lebih luas adalah pengabdian diri di tengah-tengah masyarakat dengan tidak bercacat, dang marpabuat, dang rumar, tapi tulus. Karena menyadari dia mengasihi, dia mencintai, dia berbuat baik, berbuat kasih kepada sesamanya sebagai bagian ucapan syukur karena Tuhan telah lebih dulu menyelamatkan hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yakobus nats ini, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah, kalau kita bandingkan dengan pasal 27, mengunjungi orang-orang yang pantas dikasihi, seperti yang yatim piatu, yang janda-janda, mengasihi, mencintai mereka dengan berbuat kasih. Dakkola maddok asirohate, tapi berbuat dengan sesuatu dengan tulus dan ikhlas. Lapatanna dakkolan makati dakkon haporseaon au porsea di debata Jehovah, au porsea di Yesus Kristus, au porsea di Tod di Porbadia. Bukan sebatas kata-kata, tapi harus kelihatan, nampak dalam perbuatan. Mendengar firman Tuhan menumbuhkan iman. Iman yang bertumbuh akan tampak pada buah-buah pekerjaan yang baik, atau dengan kata lain, menjadi pelaku-pelaku firman. Kebahagiaan orang percaya adalah bahagia dan bersukacita melakukan kebaikan. Tuhan memberkati kita dan memelihara hidup kita agar tidak bercacat sampai kedatangan Kristus kedua kalinya ke dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus atas firman-Mu yang telah kami dengar, mengajak kami supaya kami sebagai orang percaya tidak hanya mendengar firman-Mu, tapi
menghidupinya, melakukannya dalam hidup keseharian, mempraktekannya sebagai buah kasih kami, orang percaya yang telah Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Ya Tuhan, kuatkanlah kami di dalam roh-Mu supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, saling mengasihi, mencintai, saling mendoakan, dan berbuat yang terbaik sebagai ucapan syukur kami kepadamu, di mana Tuhan telah lebih dulu mengasihi, melakukan kebaikan, menolong, menyelamatkan kami dari lumpur dosa kami, supaya kami beroleh pengampunan dan kehidupan yang kekal. Berkatilah jemaat-Mu yang dapat hadir beribadah hari ini. Kiranya berkati firman-Mu yang mereka dengar bertumbuh dalam hidupnya, dan bagian hidup mereka seharian. Karena itulah yang Tuhan tuntut, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan bagi jemaat-Mu yang tidak dapat beribadah hari ini, kiranya Tuhan sertai juga, dan pada hari-hari yang akan datang turut serta datang mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Berkatilah jemaat-Mu melalui pekerjaan masing-masing, berikan buah-buah yang baik, dan dari sana kami dapat mengenal kebaikan-Mu, di mana berkat-berkat-Mu melalui pekerjaan kami semakin mendekatkan kami mencintai Tuhan dan menyendengkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Ampuni kami dari segala kekurangan, dari segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat Tuhan hari ini dan hari-hari yang akan datang. Sempurnakanlah Tuhan doa kami ini hanya di dalam kasih sayang-Mu kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sumber
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua. Horas.